Sejarah penyatuan China bukan hanya tentang darah di medan perang. Di koridor gelap istana Xianyang dan negara-negara musuh, terdapat wanita-wanita yang memegang kendali politik, diplomasi, hingga ideologi. Inilah mereka yang pengaruhnya tak kalah tajam dari pedang Lisin. 1. Ibu Suri Huayang, Huayang Taihu, sang penentu garis keturunan. Sebelum Eisei lahir, ada wanita paling kuat di istana Qin bernama Ibu Suri Huayang. Ia berasal dari negara Chu dan merupakan istri utama kakek Eisei, Raja Ansi. Karena ia tidak memiliki anak, ia adalah orang yang memilih ayah Eisei, Ying Yiren, untuk menjadi putra mahkota. Tanpa dukungannya dan manuver politiknya, ayah Eisei tidak akan pernah naik tahta, dan Eisei mungkin hanya akan menjadi pangeran terlantar di negara Yan. Dialah alasan kenapa faksi Chu sangat kuat di istana Qin selama puluhan tahun. 2. Janda Permaisuri Xuan, Xuan Taihu, The Queen Mother, pertama. Meskipun ia hidup sedikit sebelum era Eisei, pengaruhnya adalah fondasi penyatuan China. Dikenal sebagai Miyue, ia adalah wanita pertama dalam sejarah China yang menggunakan gelar Ibu Suri. Ia memerintah Qin sebagai wali selama bertahun-tahun dengan tangan besi. Dialah yang menghancurkan suku nomaden Yiku di barat, memastikan punggung Qin aman sebelum mereka mulai menyerang negara-negara timur. Tanpa stabilitas yang ia bangun, Eisei tidak akan mewarisi negara Qin yang sekuat itu. 3. Putri-putri aliansi politik. Dalam sejarah nyata, pernikahan adalah senjata. Eisei memiliki beberapa istri, meskipun identitas mereka sengaja dihapus, atau sangat sedikit dicatat dalam sejarah karena kebijakan Qin. Namun, istri-istri ini, yang seringkali adalah putri dari negara musuh seperti Chu atau Qi, menjadi jembatan diplomasi yang krusial. Mereka adalah mata dan telinga di dalam istana, pengatur faksi-faksi politik yang bisa menentukan apakah sebuah jenderal akan didukung atau dikhianati oleh pejabat istana. 4. Istri dan ibu para jenderal. Meski tidak tercatat namanya secara spesifik dalam CG, peran wanita dalam klan militer sangat besar. Mereka adalah pengelola klan saat para suami berperang selama bertahun-tahun. Di balik kesuksesan keluarga Meng Mou atau Wang Oho, ada ibu dan istri yang mendidik putra-putra mereka menjadi mesin perang yang disiplin dan setia pada kaisar. Kesimpulan, para wanita ini bekerja dalam diam. Jika para jenderal membangun tembok dengan batu, para wanita ini membangun kekaisaran dengan aliansi, pendidikan, dan intrik. Mereka adalah arsitek sosial yang memastikan bahwa ketika kaisar memerintah, fondasi di bawah kakinya tidak goyah.